Halo, kembali lagi di channelnya Bunda Jejak Semesta. Jangan kaget. Hingga kaget sudah ya. Kita sudah beberapa kali menemukan Bunda Liu di channel YouTube ya. Teman-teman nih sudah sering watch ya Bunda di TikTok pasti sudah gak heran lagi. Bunda sering membacakan tentang pesan semesta, pesan leluhur, pesan asmara, dan juga keuangan. Kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang pesan asmara ya, tapi secara umum. Karena biasanya kan per nama, kalau ini per zodiak ya. Eh, kita mulai dari Aries ya, teman ya. Pesan asmara kali ini Bunda bacakan untuk tanggal 8 Juni sampai 14 Juni minggu depan. Aries 21 Maret sampai 19 April ya. Pesan asmaranya, intens tapi rawan konflik. Ada potensi pertemuan lewat medsos. Ego bisa mengganggu komunikasi. Lebih baik mendengarkan dulu. Begitu teman-teman. Waduh. Pesan asmaranya untuk Aries sih cukup kayak kupuk ya. Mudah sekali untuk letak ya, bukan kayak kaca. Kalau kaca sih masih sedikit, ada goresannya masih oke lah. Ini kayak kerupuk ya. Waduh, ada potensi pertemuan lewat medsos ya. Aduh, lagi-lagi medsos, lagi-lagi medsos. Tapi medsos itu ada seperti misal ya teman-teman ya, bisa digunakan dengan sangat bermanfaat dan tapi juga bisa untuk menghancurkan banyak hal. Jadi di sini yang Bunda sarankan kepada Aries ya, ego bisa mengganggu komunikasi. Emang betul. Jangan karena hal yang baru atau suatu hal yang membuat kamu itu melupakan orang yang di sampingmu ya, membuat kamu itu dicuekin sehingga akan terjadi konflik kecil dan juga menjadi satu hal lumayan untuk hubunganmu sendiri. Dan juga pada saat juga untuk Aries, memang sih aku lihat energi Aries ini orangnya itu diem tidak galak. Nggak, maksudnya dan suka diem ya, diem dalam artian begini, diem dalam artian dia itu segala sesuatunya dipikir dulu, ya kan, nggak langsung dia itu kayak mengambil keputusan. Memang menurut bagus begitu sih Aries ya. Bunda sarannya juga begitu supaya permasalahan kamu nggak banyak nggak banyak habis energi untuk tek-tek begitu. Itu adalah pesan asmara ya, pesan asmara untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus ya. Taurus 20 April sampai 20 Mei di sini. Pesan asmaranya untuk Taurus di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni ya. Stabil, hangat, dan ingin kenyamanan. Bisa tertarik pada seseorang yang bikin kamu merasa rumah. Cocok untuk ngobrol soal masa depan untuk atau keuangan bersama. Taurus. Hehehe. Menurut Asitalia, di sini sih kayaknya kayak Uber. Taurus lagi Ubernya. Untuk para Taurus ya, sebenarnya sih bukan Taurus saja, banyak bintang yang merasa padu. Memang seperti inilah keadaan manusia pada umumnya ya. Energi Taurus yang sudah baca dengan keadaan stabil dan ingin kenyamanan ini ada di titik 80% ya. Kenapa belum Bunda bilang begitu? Di sini sih banyak galau akhir-akhir ini. Ya, dari segi hubungan kalian yang sudah kalian jalani sebelum ini gitu ya. Kalau untuk masalah kenyamanan dalam berpembicaraan, ya, hubungan yang sudah terlalu lama dijalani itu memang cukup membosankan ya, karena tidak ada tujuan hubungannya mau dibawa kemana gitu ya. Terus kalau untuk masalah untuk masa depan dan keuangan memang dia suka sekali, tapi kalau ujung-ujungnya digantung buat apa ya kan? Di sini sih hati-hati untuk pasangan Taurus. Lebih perhatikan pasangannya supaya dia tidak mencari rumah di luar sana. Begitu ya.
Lanjut kita ke Gemini. Gemini 21 Mei sampai 20 Juni ya. Pesan asmaranya di tanggal 8 sampai 14 Juni. Main-main bisa berubah jadi serius. Aduh. Ada koneksi unik dengan seseorang yang pintar dan beda. Butuh variasi biar gak bosan coba hal baru bareng. Kita bertumpu dalam percakapan yang jujur asik. Di sini sih ya pesan asmara untuk Gemini. Emang Gemini ini tipikal wanita itu kalau dilihat kadang mukanya itu betain, kadang tiba-tiba nyenengin, kadang tiba-tiba ngeramahin, juga ngermukim gitu ya. Tipikal wanita Gemini ini bisa membawa dan menghangatkan suasana ya. Koneksi unik dengan seseorang yang pintar dan berbeda. Nah, itu juga hati-hati ya Gemini untuk pasangan yang mempunyai pasangan Gemini. Ini kalian harus benar-benar bisa membawa suasana hati Gemini ini untuk ke arah nyaman dan berbeda ya. Coba hal yang baru, benar. Coba hal yang baru dalam artian positif ya teman-teman ya. Contohnya seumpamanya nih. Kalian belum pernah melakukan aktivitas bersama dan hobi bersama gitu. Coba lakukan itu. Jadi terkadang keromantisan itu di hal sepele tapi sangat mengena ya. Itu kayak contohnya tiba-tiba kamu memberikan sesuatu tanpa dia minta tapi dia butuhkan. Itu keren banget ya. Walaupun itu murah dan sepele. Gitu ya. Itu sih nasihat untuk orang-orang yang punya pasangan Gemini. Dan kalau Gemininya sendiri, ya untuk Gemininya sendiri, untuk energi Gemini yang dirasakan sedikit kurang enak dengan pasangan itu sekitar 40% ya. Dari Gemini yang ada di Indonesia, cuman sih ya namanya di ramalan ya kan. Di sini sih berdasarkan untuk dirimu, jangan mencari kekurangan pasangan ya. Segala sesuatunya itu tidak akan terlihat baik-baik saja jika kamu selalu mencari kekurangan pasangan ya untuk Gemini ya. Begitu. Lanjut kita ke Cancer ya. Cancer mulai 1 Juni sampai 22 Juli. Pesan asmara untuk Cancer di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Sensitif dan rindu kenyamanan, asik. Waspadai rasa nostalgia yang bikin kamu nyari mantan. Ini waktu baik untuk healing bersama dan berdamai dari luka lama. Aku lagi digitai sebelumnya tanpa salah asik. Di sini sih untuk Cancer. Energi Cancer di sini sih ada di galau ya. 60% di tangan Cancer di sini mengalami kegalauan ya. Disarankan ya. Mantan. Itu sih ya. Ini dari beberapa orang kata mantan itu. Coba kita telah balik. Kenapa bisa jadi mantan? Kalau memang bisa diperbaiki, kenapa harus jadi mantan? Gitu ya. Terus ya aku diputusin ya. Berarti kan dia lebih memilih orang lain daripada menyamankan dirimu. Jadi hello, gak usah kepikiran mantan terus ya. Cari yang lebih baik. Tapi untuk mendapatkan yang terbaik, kamu harus memperbaiki diri dulu. Ya, Cancer ya. Jadi jangan sampai mendapatkan orang yang sama. Ya, perbaiki diri dulu, baru kamu akan mendapatkan yang terbaik. Gitu. Contohnya, untuk menjadikan suasana itu es batu atau dingin, kamu harus menjadi es batu dulu. Gitu ya, Cancer. Oke, lanjut di Leo ya. Pesan asmara untuk Leo di tanggal 8 Juni sampai tanggal 14. Leo 23 Juli sampai 22 Agustus ya. Bintang Leo pesan semestanya ingin diakui dan dicintai terang-terangan ugal-ugalan cici. Aura kamu memikah tapi jangan paksakan koneksi. Pasanganmu butuh lebih dari sekedar show. Tunjukkan juga perhatian nyata. Cintaku bukan hanya selatan tapi juga pelindung dan asik. Di sini sih kalau yang kita lihat dari hanya di Leo di Indonesia yang dalam keadaan ingin dicintai terang-terangan dia sekitar 40 ya.
Dan di sini sih memang Leo sekarang lagi kayak awalnya bagus, memang awalnya bagus. Banyak tuntutan, dalam artian tuntutannya itu ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin segera kayak, iya, tak dipublikasikan tuh kayak lebih ke konten ya. Yang udah lihat di sini ya, jangan menutupi pasangan yang sekarang berbintang Leo ya. Dalam artian yuk diajak healing, diajak pergi ke mana-mana, diajakin aja lah gitu ya. Dan juga perhatian dari pasangan Leo ini sangat dibutuhkan oleh Leo sekarang. Leo yang Bunda lihat Leo ini juga sih kayak bad mood ya. Lebih ke bad mood, energi bad mood ke pasangan ini ada Leo. Katakanlah kamu feelingnya kayak gimana, tapi juga tetap ya harus tahu pasangan itu juga bisa memahami kamu. Jangan terlalu memaksakan apa yang kamu inginkan ya untuk ke pasangan ya, karena nggak bisa kita itu membentukkan energi bad mood kita ke pasangan. Yang ada nanti malah hancur ya. Itu sih, meminta perlindungan atau dicintai ugal-ugalan tantangan itu sih aman-aman aja sebenarnya. Ya penting sih kamu menyampaikannya itu dengan baik. Gitu ya, Leo ya. Lanjut kita ke Virgo 23 Agustus sampai 22 September. Pesan asmara untuk Virgo di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Analitis, tapi diam-diam mendalam. Bisa tertarik pada orang yang punya kesamaan visi. Saat yang tepat buat evaluasi hubungan dengan lembut. Aku membiarkan cinta tumbuh di antara ketidaksempurnaan. Virgo, energi yang Bunda baca dari Virgo adalah adem. Ya, sebenarnya adem, energi adem, lagi tidak dalam keadaan emosi. Virgo yang dalam keadaan tidak emosional secara asmara. Di sini Bunda baca sedikit. Yang lainnya fat aja. Di sini untuk yang dalam keadaan baik-baik saja secara asmara 30%, yang dalam keadaan diem-dieman sama pacar itu sekitar 50 dan sisanya itu masih dan ada yang baik masih nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Di sini sih Virgo bisa tertarik pada orang yang memiliki kesamaan visi. Ya, kalau tertarik masih dalam sudah ada hubungan sih masih oke ya. Tapi takutnya kenyamanan untuk mempunyai kesamaan visi itu terjadi pada orang di luar pasangan kamu gitu. Saat yang tepat evaluasi hubungan dengan lembut. Ya sih, Virgo sih ya aku lihat memang udah sekali diajak ngobrol ya. Dia itu kayak iya aja gitu. Kayak ya oke lah nggak apa-apa, oke gitu. Kayak baik banget Virgo ini ya kalau secara bener baca sekarang gitu ya, emosionalnya sangat stabil dan dia mudah sekali menerima kekurangan pasangannya ya. Jadi bersyukurlah kalian untuk pasangan yang mempunyai pacar Virgo sih asik. Lanjut ya, kita ke Libra. Pesan asmaranya untuk Libra 23 September sampai 22 Oktober. Pesan asmara ini untuk tanggal 8 Juli sampai 14 Juni ya. Itu keseimbangan dari kejelasan. Ada bilang asmara baru dari lingkaran pertemanan. Saat yang tepat untuk memperjelas perasaan dan ekspektasi. Cintaku berkembang dalam harmoni yang nyata. Energi percintaan Libra yang Bunda baca sekarang ya, itu Bunda lihat sih 40% di Indonesia Libra dalam keadaan yang seperti ini ya, seperti ingin cepat move on. Terus di sini juga dia pinginnya itu mengeksplorkan rasa cintanya. Dan di sini sih yang Bunda lihat juga sisanya itu mereka masih terlibat dalam hubungan yang lama gitu. Di sini sih untuk Libra yang butuh keseimbangan dan kejelasan, Bunda sarankan sih ya
Selesaikan hubunganmu dulu yang dia selalu baru teman mereka tadi. Jika memang hubungan kalian tidak bisa dipertahankan, jika memang keadaan itu sudah membuat kalian itu banyak mengalami kerugian secara mental, ya, jangan diteruskan, ya. Bunda sarankan jangan meneruskan hubungan ini dengan orang yang salah. Salah seperti apa? Salah dalam arti tidak bisa memahami hubungan ini. Ya, bukan memahami kamu, tapi tidak bisa memahami arti dari hubungan ini. Tidak bisa memperbaiki lebih ke depannya, tidak bisa menjadikan partner kehidupan kamu, gitu. Dan juga sifat-sifatnya tidak bisa kayak memperbaiki sifat-sifat buruknya, begitu ya. Karena seperti yang Bunda pernah bilang, cinta itu tidak butuh pengorbanan, apalagi secara mental. Cinta itu membutuhkan kenyamanan dan support ke arah yang baik. Begitu ya, Libra ya. Lanjut kita ke Scorpio. Scorpio tanggal 3 Oktober sampai 21 November. Ya, pesan asmaranya untuk Scorpio di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Dalam misterius dan penuh magnet. Wow, karena cinta bisa terasa intens, diikuti intuisi. Bisa terjadi pembicaraan nanti yang mengubah segalanya. Aku hadir dan yang jujur dalam cinta yang tulis. Energi asmara Scorpio di sini yang Bunda lihat ya cukup bagus, cukup ceria. Dan di sini juga Bunda lihat 60% yang seperti yang Bunda lihat di sini. Dalam misterius jadi perlu magnet ada koneksi baru terasa intens. Di sini aku lihat Scorpio dalam keadaan yang ceria. Ya, cerianya Scorpio ini membawa kayak sinar baru, aura positif ya Scorpio ya, dan di sini dibutuhkan support dari pasangan. Bagi teman-teman yang punya pasangan Scorpio ya, coba sering dengar pembicaraan mereka dan support di arah yang benar ya, gitu. Dan di sini yang Bunda lihat juga, koneksi baru bisa terasa intensnya, itu karena energi positif yang ada dalam diri Scorpio ini muncul sehingga mudah sekali untuk mereka mendapatkan perhatian dari orang-orang baru ya. Ini bagus sekali untuk menarik dari segi pekerjaan juga ya teman-teman ya, karena auranya bagus. Begitu. Itu pembacaan untuk Scorpio ya, Scorpio di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Oke, lanjut kita ke Sagittarius ya, 22 November sampai 21 Desember. Pesan asmara untuk Sagittarius di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Bebas tapi mulai ingin ada pertemuan tapi juga saat kamu melakukan hobi. Waktunya diskusi soal arah hubungan. Travel bareng bisa membantu aku mencintai tanpa kehilangan itu asik. Di sini Sagittarius ya, yang Bunda lihat energinya asmaranya sih cukup bagus. Cuman di sini ada kasmaran ya, ada energi kasmaran yang diderita oleh para Sagittarius di 60% Sagittarius di Indonesia. Di sini sih yang Bunda rasakan sih energi kasmaran sebenarnya ini cocok untuk buat pasangan-pasangan yang kemarin sering konflik ya. Itu kalian perbaiki hubungan ini dengan memulai seperti awal pacaran gitu ya. Jadi kayak berikan hal yang baru atau hal-hal yang menumbuhkan cinta kalian ya kepada Sagittarius gitu. Di sini sih dia akan merasa nyaman sekali ya. Di sini sih yang Bunda juga lihat ada pertemuan tertunda saat kamu melakukan hobi untuk mungkin misalnya tuh Sagittarius yang masih jomblo ya teman-teman ya, untuk yang sudah punya pasangan ya. Energi Sagittarius buat kalian yang berdi pasangan Sagittarius, Bunda sarankan sih untuk lebih menciptakan cerita cinta baru di antara kalian ya. Jika itu bukan lagi rasa cinta seperti awal-awal pacaran gitu ya. Itu sih pesan suara untuk Sagittarius. Lanjut kita ke Capricorn ya, 22 Desember sampai 19 Januari.
Pesan asmaranya di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Serius, tapi ingin rasa aman emosional. Jangan terlalu banyak penilai dari logika. Beri ruang rasa, fokus pembangunan fondasi bersama. Finansial bisa jadi topik penting. Cintaku dibangun dari kesetiaan dan percaya. Capricorn. Bunda lihat di sini energi Capricorn agak sedikit kayak lebih menenangkan diri dari banyaknya hiruk-pikuk pekerjaannya. Capricorn, energi Capricorn yang seperti yang Bunda lihat sih ada di angka 70% di Indonesia. Ya, energinya hampir merata gitu ya. Pengendalian emosional karena banyaknya kegiatan di luar hubungan ini itu membuat terbawa akhirnya ke hubungan ini ya. Jangan terlalu banyak penilai dari logika di ruang dan rasa ya. Karena terlalu penat mungkin ya. Jadi ingin memahami dan dipahami itu harus dalam hubungan ini itu harus banget ya. Fokus membangun fondasi bersama kinerja bisa jadi topik penting ya. Terutama sih untuk yang sudah berkeluarga ya Capricorn ya. Cuman di sini belum lihat energi Capricorn ya cukup penting ya. Kalau ada bad mood di situ. Walaupun mereka sudah berusaha menahan, karena ini berupa kesalahan pasangan, tapi dunia finansial kayaknya juga mempengaruhi emosionalnya. Begitu. Lanjut ke Aquarius ya, 20 Januari sampai 18 Februari ya. Pesan asmara untuk Aquarius di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Unik, sulit ditebak. Tapi dulu, seseorang yang nyambung secara ide bisa menarik perhatian. Butuh kebebasan, tapi jangan lupa bukan keintiman emosional. Maka aku hadir sebagai diriku dan cinta menerimaku. Di sini yang udah baca dari Aquarius ya. Hampir sama dengan Garuda detailnya di sekitar Capricorn. Cuman Aquarius lebih ke auranya itu sampai turun ya Aquarius. Jadi sini ada di titik 60% di Indonesia ya. Di sini Aquarius lagi sedang berpikir bukan secara finansial atau pekerjaan, tapi banyak energi sekitar ya. Energi sekitar lingkungan yang membuat dia itu kurang suka di lingkungan itu ya. Di sini sih yang diinginkan oleh Aquarius yang Bunda lihat adalah satu kebebasan untuk terbebas dari gosip-gosip ini, sepertinya begitu ya. Karena untuk kalian yang mempunyai pasangan Aquarius, coba hibur mereka dengan diajak jalan ya, atau dengarkan omongan mereka, ocehan mereka, dengarkan gitu ya. Untuk Aquarius sendiri sih, tenangkan, meditasi, olahraga, atau hangout kecil itu bisa membuat kalian lebih nyaman gitu ya. Gitu untuk Aquarius. Lanjut kita ke Pisces ya, 19 Februari sampai 20 Maret. Energi asmara, pesan asmara untuk Pisces di tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Penuh perasaan dan intuisi, ada energi cinta baru, adu-adu, tapi hati-hati terlalu cepat percaya, romantis tapi rawan drama kecil. Jujur, itu penyembuh. Cinta mengalir bebas jika aku jujur pada hatiku. Di sini yang Bunda lihat ya. Macam habis gelap terbitlah gitu. Ada energi cinta yang baru ya. Sebenarnya sih belum kering betul nih Piscesnya. Energi Pisces yang ingin move on di sini Bunda lihat ada di energi 40% di Indonesia. Dan sisanya 60% ini masih mengalami kehancuran atau masih dalam keadaan hubungan mereka yang agak sakit maut. Dan sisanya masih berusaha bertahan gitu. Roland disampaikan dalam mata kecil ya. Di sini sih Bunda lihat memang Pisces. Sebenarnya wanita ini tidak terlalu banyak emosi, cuma
Kadang sih ya, orang Pisces ini hampir semua ya, ada di posisi ingin didengarkan gitu. Mereka keseringan mendengarkan ya, keseringan mendengarkan, jadi akhirnya mereka itu lupa bahwa mereka sendiri itu butuh didengarkan. Itu kalian semua yang punya energi di Pisces ya, you curhat-curhat tipis, dan pasangan-pasangan yang mempunyai pasangan Pisces dengerin ya. Jangan terlalu percaya pada cinta yang dari untuk kalian yang mau move on ya. Berteman dulu, jangan langsung cepat percaya ya. Berteman dulu, habis itu pas sudah berteman, baru kalian bisa tahu, oh sifatnya itu seperti ini, seperti ini. Oke, begitulah teman-teman untuk pesan asmara yang Bunda bacakan untuk zodiak-zodiak. Dari alias sampai Pisces ya. Bunda harapkan apa yang Bunda baca hari ini sebagai pertimbangan untuk menuju keputusan yang bijaksana. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen biar Bundanya semangat lagi untuk bacain zodiak-zodiak atau pesan-pesan asmara dan keuangan di minggu depan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye-bye.